Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, kita malam ini masih boleh bersekutu untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Nya. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kami sebentar mau mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, supaya dapat kami mendengar dan memahaminya. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu itu. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Mazmur 74 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Namun Engkau, ya Allah, adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Leviathan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita beri judul Mengharap kepada Yang Maha Kuasa. Mazmur 74 ini merupakan bagian dari pergumulan dari pemazmur Asaf melihat perlakuan orang-orang fasik dan orang pelaku kejahatan. Mereka menindas orang-orang pengikut Tuhan Allah. Banyak di antara mereka yang tega merusak dan memusnahkan tempat kudus Allah, tempat pertemuan bagi pengikut-pengikut Tuhan. Mereka dengan sombong mengibarkan panji-panji mereka untuk menunjukkan diri sebagai pemenang, tertulis di ayat 3 dan 4. Bahkan mereka tidak merasa sungkan untuk menista nama Tuhan terus-menerus, tertulis di ayat 10. Pemazmur Asaf mempergumulkan mengapa kesombongan orang fasik dan penjahat itu bisa terus terjadi. Di sisi lain, pemazmur Asaf yang tekun memuji Tuhan di bait suci Allah yang kudus sadar dan percaya bahwa Tuhan Allah itu Maha Kuasa. Dialah Raja sejak zaman purbakala. Dia yang menciptakan bumi, lautan dan cakrawala dengan segala isinya. Dialah yang menciptakan benda-benda penerang seperti bulan, bintang dan matahari. Tuhan berkuasa atas semua ciptaannya dan atas segala kejadian. Dia berkuasa atas segala jenis binatang liar dan binatang peliharaan. Tuhan berkuasa
atas musim kemarau dan musim hujan. Tuhan berkuasa atas penguasa-penguasa di dunia ini. Tuhan berkuasa atas seluruh umat manusia, termasuk orang-orang fasik dan pelaku kejahatan. Pemahaman seperti itu menimbulkan 3 sikap hidup bagi pemazmur, yaitu pertama, sikap bertanya dalam pergumulan. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa itu membiarkan demikian banyak orang-orang fasik dan penjahat memamerkan kesombongannya? Namun, pemazmur sadar bahwa masalah orang fasik dan penjahat adalah urusan Tuhan, bukan wewenangnya untuk menghakimi mereka. Urusannya adalah menjauhkan diri dari orang fasik dan penjahat dan tidak bergaul dengan mereka. Yang kedua, pemazmur menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, supaya dia dibebaskan dari orang-orang fasik dan penjahat itu. Dia mempasrahkan diri kepada Tuhan karena dia percaya bahwa di bawah pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia bersama pengikut Tuhan lainnya dapat bernyanyi memuji Tuhan sepanjang masa. Ketiga, pemazmur mengajak orang-orang sengsara, orang-orang miskin dan orang-orang tertindas untuk menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan memperpasrahkan dirinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya mereka terhindar dari penindasan orang-orang fasik dan penjahat, dan supaya dengan mereka pemazmur dapat selalu bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu melalui nats ini kita dapat belajar beberapa hal dari kesaksian pemazmur Asaf. Yang pertama, supaya kita tidak iri hati melihat kemujuran dari orang-orang fasik dan penjahat. Tidak perlu takut, tidak perlu sakit hati melihat kesombongan mereka, dan tidak tergoda untuk menghakimi mereka. Jauhkanlah dirimu dari mereka, jangan bergaul dengan mereka, supaya tidak tergoda untuk mengikuti jalan mereka yang jahat itu. Yang kedua, letakkanlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena Dialah sumber segala berkat. Dia berkuasa atas segala ciptaan dan kejadian di bumi dan di surga. Berserahlah kepada Tuhan, supaya terhindar dari penindasan orang fasik dan penjahat itu. Firman Tuhan di Mazmur 33 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut kepada Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Demikian juga di Mazmur 145 ayat 5, firman Tuhan mengatakan,
Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang ketiga, marilah kita memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang sengsara, orang-orang miskin, dan orang-orang tertindas itu, supaya mereka percaya dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dengan demikian, bersama mereka, kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan di dalam rasa sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk mengikuti jalannya orang-orang fasik dan penjahat. Firman-Mu juga mengajarkan kami supaya kami menaruh pengharapan hanya kepada-Mu saja, karena Engkaulah yang Maha Kuasa, menguasai semua ciptaan dan apa yang ada di bumi dan di surga. Ajar kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu kepada mereka yang sengsara, yang miskin dan tertindas, supaya mereka percaya kepada-Mu dan hanya menaruh pengharapan mereka kepada-Mu saja. Supaya dengan demikian Tuhan juga memberkati mereka dan menolong mereka. Dan kami boleh bersukacita bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.